Allah yang digambarkan dalam Alkitab adalah Allah bukan hanya Allah yang mencipta, tapi Allah yang juga pemelihara umat manusia, yang tidak membiarkan umat manusia berjalan dengan sendirinya. Lalu Alkitab juga bukan buku yang anti ilmu pengetahuan. Mungkin ada tulisan-tulisan Alkitab seperti Yesus yang berjalan di atas air, yang mungkin tidak terbukti untuk saat ini, tidak terbukti sebagai sesuatu hal yang dapat dilakukan dengan hukum gravitasi. Tapi bukan berarti itu sesuatu hal yang tidak dapat kita jelaskan nantinya. 100 tahun lalu tidak ada yang bisa menjelaskan tentang internet. Jadi kalaupun Anda tidak punya konkordansi Alkitab, Anda tidak punya komentar Alkitab seperti yang saya tunjukkan, minta Roh Kudus. Dialah yang akan memberikan apa ya? Menuntun Anda dalam kebenaran. Mintalah Roh Kudus yang akan menuntun Anda kepada seluruh kebenaran. Maka Anda tidak perlu ragu untuk melihat apa ini nubuatan Alkitab, apa ini simbol-simbol Alkitab ini pada saat Anda mempelajarinya. William Miller ya, termasuk William Miller. Nanti kita akan lihat, oke? Baik, William Miller, ini tokoh yang kita pelajari ya. Menurut George Knight itu adalah seorang sejarawan gereja Advent yang menulis banyak buku ya. George Knight katakan apa? Jika bukan karena William Miller yang lahir tahun 1782 dan meninggal tahun 1849, ya 5 tahun saja setelah dia nubuatan yang dia prediksikan Yesus akan datang kali kedua itu tidak jadi, ya. Maka apa yang dikatakan? Jika bukan karena William Miller, maka tidak akan ada gereja Masehi Advent hari ke-7. Gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah gereja namanya saja dari kata Advent. Advent artinya apa? Kedatangan ya. Kedatangan ya. The first Advent artinya kedatangan Yesus yang pertama. The second Advent adalah kedatangan Yesus yang kedua. Nah, kata Advent itu adalah menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan gereja ini adalah dari satu kelompok yang keluar dari apa? Masa kekecewaan yang terjadi di tahun 1844. Yang mana proponennya adalah William Miller. William Miller sendiri itu tidak jadi orang Advent. William Miller tidak pernah masuk menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7, atau dia bukanlah seorang pionir gereja Masehi Advent hari ke-7. Tapi dari pergerakannya lah, maka gereja Advent itu apa? Muncul, ya. Gereja Advent. Walaupun banyak orang Advent saat ini, sejarawan Advent mencoba untuk mendisasosiasikan diri kita, tidak mau mengasosiasikan dengan William Miller, tapi kita harus jujur. Gereja Advent hari ke-7 itu adalah keluar dari pergerakan William Miller. Ya, kenapa? Pemahamannya dan hasil dari pembelajaran Alkitabnya merangsang perkembangan Advent pemelihara Sabat di akhir tahun 1840-an. Ya, Gereja Advent keluar dari hasil pemahaman dan mengarah pada pembentukan denominasi Gereja Masehi Advent hari ke-7 di awal tahun 1860-an, 1863 kalau Anda mau lebih tepat ya. Jadi inilah ya, William Miller adalah seorang penggerak Millerite movement di Amerika Serikat pada saat itu ya. Nah, mari kita lihat sedikit tentang William Miller ini. Dia bukan ahli teologi ya. Dia bukan seorang doktor teologi atau apa, bukan. Dia adalah seorang petani yang tinggal di bagian utara New York, yang ketika dibesarkan sebagai seorang baptis, dia menjadi seorang deist saat dia masih muda. Sekali lagi, deist percaya adanya Allah, tapi Allah itu hanya sebagai Allah pencipta. Dia menciptakan bagaikan menciptakan jam, dia gerakkan jam tersebut, jam itu berputar sendirinya, sampai Allah tidak lagi terlibat dalam pemeliharaan manusia. Jadi Allah gerakkan, muncullah teori evolusi atau apalah, kemudian muncul ya. Tapi Allah lah yang memulaikan, the prime mover, penggerak pertama itu Allah. Tapi kemudian jalan sendirilah. Alam semesta ini jalan sendiri tanpa Allah. Ya. Tapi itu diyakini oleh para deis. Ya, rasionalisasi orang-orang deis yang menganggap Alkitab itu adalah Alkitab buku-buku kuno yang penuh dengan mitos, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Padahal itu adalah pemahaman interpretasi Alkitab yang salah. Ya. Tapi yang sesungguhnya Allah yang digambarkan dalam Alkitab adalah Allah bukan hanya Allah yang mencipta, tapi Allah yang juga pemelihara umat manusia, yang tidak membiarkan umat manusia berjalan dengan sendirinya. Lalu Alkitab juga bukan buku yang anti ilmu pengetahuan. Mungkin ada tulisan-tulisan Alkitab seperti Yesus yang berjalan di atas air, yang mungkin tidak terbukti untuk saat ini, tidak terbukti sebagai sesuatu hal yang dapat dilakukan dengan hukum gravitasi. Tapi bukan berarti itu sesuatu hal yang tidak dapat kita jelaskan nantinya.
100 tahun lalu tidak ada yang bisa menjelaskan tentang internet, ya. Tapi sekarang kita bisa menjelaskan. Anda yang di Indonesia, di Malaysia bisa melihat apa yang sedang saat ini juga saya katakan oleh sebab adanya internet dan lain sebagainya. Jadi supernaturalisme itu yang ditolak oleh deisme itu bukan berarti bahwa itu suatu hal yang mustahil, tapi belum dapat dipahami saat ini. Tapi itulah. Jadi mulanya dia adalah seorang deis, ya, mulanya dia adalah seorang baptis menjadi deis, tapi setelah ada peperangan tahun 1812 revolusi yang ada di Amerika Serikat ya untuk terbebas dari orang Inggris ya. Dia pertama kalilah mempertanyakan dan kemudian dia menolak keyakinan deis. Dia tolak. Wah, Allah ini bukan Allah yang apa ya? Allah bukan Allah yang tidak memperhatikan. Kok saya ini bisa apa? Saya kok bisa selamat terus? Itu karena ada kasih Allah dan dia pelajari Alkitab ya. Dan kembali dia menjalani pengalaman pertobatan yang dramatis. Dan kembali dia bergabung kembali dengan gereja baptisnya. Gerejanya yang mula-mula. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman deisnya yang masih ada saat itu. Mengenai keandalan Alkitab. Apa Alkitab itu betul-betul buku yang sesuai ilmu pengetahuan. Karena deis itu maunya ilmu pengetahuan saja gitu ya. Jadi apakah Alkitab itu dapat sejajar dengan ilmu pengetahuan? Bahwa Alkitab itu saling bertentangan, yaitu tuduhan-tuduhan daripada teman-teman deisnya, maka Miller dikatakan apa? Miller memulai pembacaan Alkitab itu secara sistematis. Dari Kejadian hingga Wahyu dia pelajari. Dia tidak tergantung kepada apa orang mau bilang, tapi dia belajar sendiri Alkitab tersebut. Dan saat dia membaca, Miller bukan hanya menemukan kasih Kristus dalam kehidupannya, dia menjadi yakin bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu ke bumi akan terjadi sekitar tahun 1843. Lalu kemudian dia revisi menjadi 1844. Ya. Dia yakin sekali saat itu, Yesus akan datang. Ya. Yesus akan datang. Ingat sekali lagi, dia fokus kepada satu ayat. Ya. Nanti kita akan pelajari besok ini saya percaya. Dia fokus saja pada satu ayat, tapi dia tidak melihat ayat-ayat lainnya. Itulah salah satu sedikit masalah daripada William Miller. Ya. Dia tidak secara lengkap. Satu porsi sudah cukup bagus dia buat, tapi tidak lengkap semuanya. Tidak lengkap. Kenapa? Dia tidak lengkap melihat bahwa sesungguhnya ayat-ayat yang kita akan pelajari besok ya, tentang 2300 petang dan pagi, nubuatan 2300 petang dan pagi itu bukan berbicara tentang datangnya Yesus ke dalam apa? Datangnya Yesus kembali ke dunia. Ayat Alkitab sudah cukup jelas menyatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada yang dapat apa? Meramalkan kedatangan Yesus. Walaupun ada tanda-tanda kedatangan Yesus, tanda-tanda itu bukan untuk menandakan, oh itu tanda 1 muncul, tanda 2 muncul, berarti ini datangnya itu kurang lebih 3 tahun depan. Bukan begitu. Ya. Tanda-tanda sekali lagi di dalam Alkitab hanya untuk menandakan apa? Kepastian kedatangan Yesus. Ya. Saya tidak peduli kapan Yesus mau datang, yang penting pasti dia datang. Itu cukup buat saya, that is enough for me. Ya, begitu ya. Tapi inilah ya. Jadi dia menjadi yakin bahwa kedatangan Yesus 2 kali di bumi itu akan terjadi sekitar tahun 1843-an. Lalu dia mulai, tadinya dia tidak mau, tapi kemudian dia mulai memberitakan tentang Advent kedua ini secara terbuka pada tahun 1831. Dan segera mengumpulkan sejumlah besar pengikut yang menerima pesan atau pekabarannya tersebut. Dan meskipun dia sendiri menahan diri untuk tidak menetapkan tanggal pastinya, tapi pada akhirnya dia menerima tanggal itu 22 Oktober 1844, seperti yang diramalkan oleh salah seorang yang bernama Samuel Snow. Lalu ya William Miller katakan, 22 Oktober 1844. Nah, ketika tanggal ini berlalu tanpa kembalinya Kristus, mayoritas penganut Miller meninggalkan keyakinan mereka. Namun sekelompok minoritas Miller lainnya tetap mempertahankan keyakinan mereka akan segera kembalinya Yesus Kristus. Mereka melihat, nubuatan 2300 petang dan pagi ini betul-betul tibanya itu di mana? 1844. Ada signifikansi daripada tahun 1844 dan mereka selidiki itu ya. Mereka selidiki. Salah satu yang menyelidiki itu adalah denominasi gereja atau denominasi Masehi Advent hari ke-7 yang kemudian secara resmi dibentuk pada tahun 1863 dari para pengikut Millerite ini, yang adalah salah satu kelompok yang mengembangkan skenario alternatif untuk mempertahankan keyakinan mereka akan pentingnya tanggal 22 Oktober 1844. Itu bukan kedatangan Yesus. Besok kita akan lihat ini.
Kenapa signifikansi dari 1844 ini untuk apa ini? Ini untuk apa? Kita akan pelajari pada saat kita pelajari nubuatan tentang 2300 petang dan pagi. Jadi gereja masa hari ke-7 meneruskan pembacaan dan penafsiran Alkitab yang menggunakan pendekatan yang sangat bergantung pada hermeneutika daripada Miller. Miller melihat ini ada satu ayat yang susah. Gimana nih caranya memahami ayat ini ya? Apa nih kata-kata yang muncul dari ayat ini? Dia selidiki Alkitab ayat-ayat lainnya. Dia selidiki ayat ini dari konteksnya. Ya, dari ayat ini dia hubungkan dengan ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, fatsal sebelumnya, fatsal sesudahnya. Dia cari ayat ini muncul di perjanjian lama ini munculnya di mana nih ayat kata ini munculnya dan lain sebagainya. Jadi inilah prinsip hermeneutika William Miller yang kemudian diteruskan. Jadi apa itu hermeneutics? Hermeneutics adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan penafsiran, khususnya menafsirkan kitab suci atau teks sastra. Ya, teks sastra. Jadi, atau ya kalau kita hermeneutics itu apa ya? Kitab suci kita selidiki. Jadi gereja Advent itu ada bukunya ya. Ada buku yang berbicara tentang apa? Understanding apa? Scripture ya. Bagaimana kita memahami Alkitab tersebut ya. Oh, ini ada macet ini ya. Anyway. Oke. Ya, ini dia. Understanding Scripture and Adventist Approach ya, yang diterbitkan oleh Biblical Research Institute. Ini secara mendetail bahas bagaimana kalau kita menemukan ayat-ayat yang susah dan lain sebagainya. Jadi mari kita lihat beberapa prinsip daripada hermeneutik ini. Beberapa prinsip. Pertama, kita harus mengetahui bahwa kita harus mempelajari Alkitab itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Alkitab harus dipelajari secara keseluruhan. Kalau kita cuma mau ambil ide kita satu-satu, wah saya bisa macam-macam. Saya bisa seperti apa? Seperti the Children of God dulu di Indonesia ya. Yang mana berkatakan bahwa karena kita saling mengasihi, untuk saling mengasihi, saling memiliki cium-ciuman kudus, berarti saya bisa berhubungan seks bebas dengan semua orang yang ada dalam gereja saya dan lain sebagainya. Itu dapat kita katakan kalau kita comot-comot saja Alkitab ya. Ajaran tentang homoseksualitas itu dapat kita comot, ayat yang kita ambil, kita penggal begitu saja. Daud dan Yonatan bertangis-tangisan, berpelukan, bertangisan. Wah, itu mereka itu homoseksualitas. Itu gampang kita mau bikin itu kalau kita apa? Penggal-penggal. Ya, perkataan saya saja saat ini, kalau Anda penggal-penggal, itu bisa menyebabkan saya bisa ditahan itu ya dengan kesalahan. Karena apa? Kalau apa yang saya bilang itu disambung, diatur demikian rupa, sehingga seakan-akan saya ini apa ya, menjadi pemfitnah agama ini atau agama itu dan lain sebagainya. Itu terjadi. Demikian juga dengan Alkitab. Alkitab itu kita harus pelajari itu secara keseluruhan. Buku ini tidak ditulis untuk dipotong-potong, tidak ditulis untuk digunakan untuk memenuhi agenda pribadi kita masing-masing. Itu sebabnya kita harus melihat konteksnya itu apa. Pada saat ayat ini berbicara, ayat yang sulit Anda dapati. Konteksnya itu apa? Apa yang terjadi pada saat penulisannya? Itu dalam konteks apa Rasul Paulus tulis ini? Kalau kamu daripada itu ya, jadilah kamu apa Rasul Paulus ini menyatakan semua orang harus jadi seperti pastor, tidak boleh menikah. Apa konteksnya? Pada saat dia katakan jangan apa? Jangan menikah dan lain sebagainya. Jadi apa yang terjadi pada saat penulisannya? Siapa yang menulisnya? Kepada siapa itu ditulis? Apa tujuan penulisannya? Seperti apa budayanya saat itu? Ya. Dan bagaimana gaya penulisannya? Apakah ini nubuatan? Apakah ini puisi? Atau apa? Dan sebagainya. Kita harus tahu semua konteksnya. Jadi bagaimana caranya kita tahu? Kita lihat itu ayat itu secara lengkap. Kalau jawab siapa penulisnya itu tidak diketemukan di Fatsal 5, bagaimana kalau kita ambil siapa penulisnya itu dari Fatsal pertama? Oh, Rasul Paulus yang tulis. Kepada siapa? Oh, kepada jemaat di Korintus. Jadi semua kita harus melihat apa? Konteksnya. Kepada siapa? Itu menentukan sekali ya. Menentukan sekali. Kalau tidak, seperti kisah para rasul Fatsal 10. Kalau kita cuma ambil comot, kita katakan, semua binatang yang sudah dihalalkan oleh Tuhan itu jangan kita haramkan. Kalau gitu kita udah bisa makan binatang-binatang haram dong. Itu bukan bicara tentang makanan binatang haram dan lain sebagainya. Binatang haram yang dijadikan makanan itu berbicara tentang Cornelius. Ya. Kisah para Rasul 10 bicara tentang Cornelius yang dianggap haram untuk bersahabat dengan orang Yahudi. Ya. Orang-orang kafir saat itu, bagi Petrus saat itu, nggak boleh kita bersahabat dengan orang kafir.
Haram itu hukumnya bagi orang Yahudi. Tapi itulah Allah katakan kepada Petrus, apa yang sudah manusia yang sudah dinyatakan halal oleh Allah, jangan kamu lagi bilang itu apa? Haram. Ya, jadi kita lihat konteksnya. Lah, berikutnya kita lihat terjemahan, ya. Terjemahan. Versi Alkitab yang berbeda mungkin menggunakan kata atau deskripsi yang berbeda. Seperti saya katakan tadi dari kitab Yesaya 28 tadi ya, ayat 9 dan 10 yang tadi kita 8 dan 9 kita sudah baca tadi. Ya kalau kita lihat tadi, mungkin lebih tepat kalau bahasa Indonesia masa kini. Kenapa? Itu yang lebih tepat dapat memberikan pemahaman yang lebih baik. Jadi bagaimana caranya saat ini? Gampang ya. Anda bisa cari saja kalau Anda punya internet, Anda bisa memiliki namanya apa? Perbandingan Alkitab. Jadi ada satu ayat yang saya sudah pernah tunjukkan di waktu lalu ya. Dia dalam satu ayat itu dapat dibanding-bandingkan dengan ayat-ayat lainnya. Di internet Anda bisa lihat itu ya. Lalu berikutnya, kita harus mengetahui selain terjemahannya, apakah prinsip-prinsip yang mendasari pernyataan tersebut ya. Banyak bagian kitab suci mengandung metafora, mengandung cerita, simbolisme atau referensi yang kuat terhadap budaya pada masa itu. Meskipun prinsip keseluruhannya itu dapat diperjelas melalui pembelajaran saat ini. Jadi kita coba mengerti Alkitab itu secara keseluruhan. Ya. Mencoba untuk, seperti saya katakan tadi, apa itu konteksnya? Kalau ada satu kata yang sulit, bagaimana kita dapat apa? Bagaimana kita dapat memahami arti di ayat ini? Ya. Kita dapat memahaminya kalau kita melihat ayat lain yang menjelaskan tentang ayat yang susah tersebut. Nah, saya sudah pernah singgung ini, tapi mari kita lihat beberapa alat pelajaran Alkitab yang dapat digunakan. Di zaman William Miller hanya memiliki dua hal. Yang pertama tentu saja dia memiliki Alkitab. Ya, dia memiliki Alkitab. Dan yang kedua, dia memiliki konkordansi Alkitab ya. Kalau saya saat ini zaman sekarang ini kita memiliki apa namanya Young Analytical Concordance atau Strong Analytical Concordance. Nah, konkordansi Alkitab ini ya menyatakan misalnya kata kasih. Kata kasih misalnya kita lihat love misalnya, kata love. Love ini muncul di ayat-ayat mana saja. Jadi pada saat kita ini mencoba mencari tahu apa arti kasih, cinta dalam Alkitab, maka kita bisa melihat kemunculan kata kasih atau cinta atau love tersebut di ayat demi ayat dalam Alkitab. Dan kalau kita tertarik ya menyelidiki tentang itu, maka itu membantu kita. Atau misalnya kita lihat, Nikodemus. Apakah Nikodemus itu hanya bertemu dengan Yesus pada malam hari itu? Apa yang terjadi kemudian dengan Nikodemus? Maka kita buka di konkordansi Alkitab ini, kita lihat, Nikodemus. Ternyata dia bukan hanya bertemu dengan Yesus di satu malam itu, waktu Yesus katakan kamu harus dilahirkan kembali. Tapi kemudian dialah yang membela, Nikodemus yang membela pada saat Yesus ditangkap, ya. Nikodemus lah yang membela Yesus. Apalagi Nikodemus lah yang bersama-sama dengan Yusuf Arimatea yang mengangkat Yesus dari mana? Pada saat diturunkan dari salib. Jadi konkordansi Alkitab ini menyatakan kapan itu apa? Kapan itu muncul ya? Melihat kemunculan kata-kata, entah nama orang dan lain sebagainya dari satu ayat ke ayat yang lain. Lalu berikutnya ya. Jadi William Miller itu cuma punya dua. Dia nggak punya seperti yang ketiga yang saya akan munculkan ini komentar Alkitab. Dia tidak punya komentar Alkitab. William Miller pelajari Alkitab dan bagi saya itu juga cukup bagi Anda. Kalau Anda memiliki Alkitab dan dibantu juga dengan konkordansi Alkitab, ya kalau sekarang mungkin kalau Anda tidak mau beli murah sih, kalau di Amerika Serikat itu cuma sekitar $15-16 ya konkordansi Alkitab. Atau Anda banyak sekali di internet itu ya. Anda bisa tulis ayat Anda dan tanya itu munculnya di mana saja nih kata kasih ini. Dimunculkanlah kata ayat-ayat yang berbicara tentang kasih ya. Lalu berikutnya yang dapat kita lihat juga adalah komentar Alkitab, Bible Commentary. Ini adalah masukan dari para ahli yang mungkin telah mempelajari sejarah dan konteks seputar berbagai bagian kitab suci yang seringkali memerlukan studi lebih lanjut. Jadi komentar Alkitab ya. Nah, bagi saya pribadi ada begitu banyak komentar Alkitab, tetapi yang mau dapat saya apa? Yang ada kan Seventh-day Adventist Bible Commentary ya. Anda bisa ambil juga dari internet itu logos.com produk, lalu Seventh-day Adventist Commentary. Anda bisa lihat dari internet ya, atau banyak sekali Anda bisa lihat di internet komentar Alkitab sehubungan dengan ayat ini, misalnya Anda bisa tanya tersebut. Tapi kalau Anda bisa memiliki akses, saya lihat ada ini Andrews Bible Commentary. Ini diterbitkan oleh Andrews University.
Andrews Bible Commentary ini yang perjanjian lama, dan ini yang perjanjian baru. Jadi ada perjanjian. Saya bukan lagi influencer yang coba supaya Anda beli buku. Tidak ya. Saya tidak ambil keuntungan dari Andrews Bible. Tapi jika Anda merasa perlu untuk memiliki komentar Alkitab karena Anda rindu untuk belajar lebih lanjut, ini ayat ini kok sulit sebenarnya mengertinya, ini ayat-ayat ini sulit sekali untuk mengerti. Mungkin dari komentar hanya 2 saja bagi saya. Jadi tidak banyak buku. Bagi saya, Anda punya mungkin Alkitab, Anda punya konkordansi Alkitab, lalu Anda punya ini 2 buku saja mungkin ya, Bible Commentary-nya Andrews kalau Anda tidak ada masalah dengan bahasa Inggris, maka saya pikir itu sudah cukup membantu Anda untuk memiliki pendalaman Alkitab. Ya, memiliki pendalaman Alkitab. Tetapi saudara-saudara jangan kecewa. Kalaupun Anda di Indonesia atau di mana ya, tidak punya buku komentar Alkitab ini, Andrews Bible Commentary ini, maka Anda tetap dapat minta kepada Tuhan. Yohanes 16 ayat 13 sudah katakan, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 14 ayat 26 juga katakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalaupun Anda tidak punya konkordansi Alkitab, Anda tidak punya komentar Alkitab seperti yang saya tunjukkan, minta Roh Kudus. Dialah yang akan memberikan menuntun Anda dalam kebenaran. Minta. Yakobus 1 ayat 5-6 katakan apa? Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Tuhan, saya ingin mengerti ayat ini. Ayat ini saya tidak mengerti. Ya, mungkin Anda katakan, pendeta Rantung lagi nggak ada gitu. Gimana saya dapat memahaminya? Minta kepada Tuhan. Minta kepada Roh Kudus untuk memberikan keterangan kepada Anda. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Mintalah Roh Kudus yang akan menuntun Anda kepada seluruh kebenaran. Maka Anda tidak perlu ragu untuk melihat apa ini nubuatan Alkitab, apa ini simbol-simbol Alkitab ini pada saat Anda mempelajarinya. Kiranya ini dapat